Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas budidaya sidat dan prospek pemasarannya yang cukup cerah. Ikan sidat bukan hanya populer di Indonesia, melainkan juga sudah mendunia. Ikan sejenis belut ini mempunyai ukuran yang lebih besar dan panjang. Meskipun memiliki bentuk aneh, faktanya daging sidat empuk dan lezat. Ikan sidat menjadi bahan makanan yang digemari banyak orang. Selain lezat, juga banyak mengandung nutrisi. Usaha budidaya sidat mungkin menjadi salah satu pilihan usaha yang menarik. Ikan yang mirip belut ini ternyata memiliki peluang pasar yang cukup luas, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar untuk luar negeri, khususnya ke Jepang dan negara-negara lainnya. Di Jepang, ikan ini disebut dengan unagi, yang bisa hidup di dua jenis lingkungan perairan, yakni air tawar dan juga air asin. Untuk dapat menembus pasar, banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam budidaya sidat. Ikan sidat yang dihasilkan harus berdaging lembut dan tidak berbau. Budidaya sidat harus memperhatikan kualitas, baik dari kualitas benih, kualitas pakan, maupun kondisi lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pembudidaya sidat, yaitu Bapak Nanang. Mas Nanang ya? Ya, Mungkin bisa cerita Mas Nanang. Ini sejak kapan jenengan mulai usaha budidaya sidat? kalau budidaya sidat dari 2017. Ya, apa? Awal mula motivasi mungkin jenengan untuk budidaya sidat ini karena apa gitu ceritanya? Karena saya dulunya, ya bukan dulunya sampai sekarang itu Ya. pengepul sidat. Ya. Jadi masa pengepul sidat nggak budidaya sidat kan lucu. Makanya saya berusaha gimana caranya bisa budidaya sidat gitu aja sih. Sudah. Jadi awalnya karena dari pedagang sidat itu ya? Iya, dari pedagang sidat, terus belajar cara budidaya sidat dari ya otodidak lah Mas. Otodidak ya. Terus ini apa namanya? Untuk pemasaran kemana aja jenengan? Kita online sih. Online ya? Ya online, dari Facebook, dari YouTube juga, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Jadi apa istilahnya lebih banyak ke online, berarti hampir menyeluruh ke seluruh Indonesia ya? Ya masih area Jawa. Masih ada aja ya. Jawa. Terus mungkin ini Mas bisa, jenengan kan sudah lama hampir 10 tahun ya? Ya belum sekitar 8 tahunan. 8 tahun ya. Jadi sekitar 8 tahun ini kan banyak pengalaman yang jenengan apa istilahnya ketahui ya tentang seluk-beluk sidat ya. Ya sedikit lah. Ya. Masih banyak ya belum diketahui. Ya, mungkin bisa cerita bagaimana untuk memilih sidat yang berkualitas. Kalau masalah sidat yang berkualitas, dasar fisiknya itu yang sehat itu nggak jamuran, nggak Ya. masih mulus lah. Hmm? Terus yang itu yang penting sehat, lincah sidatnya. Tapi kalau bicara umur sidat, kalau menurut pengalaman saya sih, kalau siripnya itu masih kecil, dia umurnya masih muda, dia cenderung lebih cepat gedenya daripada yang sidat siripnya udah besar. Kebetulan nggak ada contohnya sih. Ya. Nggak bisa kasih contoh. Terus kemudian jenis sidat yang jenengan apa budidaya ini lebih ke jenis yang apa? Ini jenis sidat bicolor. Yang bicolor ya? Bicolor. Tapi apa namanya, kalau sidat itu ada dua jenis. Kalau yang bicolor maksudnya dua jenis gini. Yang ada yang cepat gede, ada yang lama gedenya. Kalau yang lama gedenya itu cenderung matanya besar. Itu yang lama gede. Iya, dia gemuk cuman lama gedenya. Beda kalau yang agak panjang sedikit dia cepat gedenya. Oh, yang agak panjang itu justru lebih gede ya? Soalnya saya perhatiin ya, kalau sidat itu panjangnya gedenya dia manjang dulu baru gemuk, manjang dulu baru gemuk lagi kayak gitu. Enggak langsung gemuk sama manjang itu enggak. Saya perhatiin kayak gitu. Iya. Terus kemudian ini kan benih jenengan lebih banyak tangkapan dari alam ya? Iya. Aslinya alam. Aslinya alam ya. Kemudian untuk bisa sampai dijual, berapa bulan jenengan pelihara di sini pembesarannya? Tergantung dari ukuran sih. Kalau Ya. dari yang isi 30-40 per kilo, 7 bulan pertama udah ada yang konsumsi. Terus tapi nggak semua, baru berapa persen. Tapi setiap bulannya kita jual
bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke sampai 1 tahun lah. Sampai 1 tahun ya? Lebih ada yang masih. Baru bisa untuk dijual ya? Iya. Berarti jenengan untuk pengepulnya wilayah sekitar sini ya, Nusa Bungu ya? Iya, Nusa Bungu. Apa ada mungkin dari wilayah lain? Enggak, dari Nusa Bungu aja. Dari Nusa Bungu ya? Iya, dari Nusa Bungu. Kebetulan karena budaya sidat itu agak-agak susah sih. Jadi terus terang kalau yang bukan dari tanah itu agak susah. Repot cara ganti airnya, cara pelihara airnya juga repot. Kalau di sistem keramba kayak kalian tanah kayak gini kan kita cuma main probiotik aja sih. Setiap 3 hari sekali kita tarik kayak kita kasih taruh probiotik. Iya. Yang penting probiotik sih. Yang penting probiotiknya ya. Probiotik itu utama. Nggak pakai probiotik nggak bisa kalau sidat. Terus kemudian untuk fungsi probiotik berarti untuk kualitas air, menjaga kualitas air. Ya untuk mengurai kotoran-kotoran itu kan banyak kotoran sidat yang kayak gitu. Kalau kan ibarat gini, kalau kita makan di kamar lama-lama kita nggak mau makan karena bau kotoran. Mungkin ikan juga kayak gitu, di keramba makan di situ, buang kotoran di situ, dia bau, dia nafsu makannya turun. Nah, kalau kita ambilin kotoran tiap hari kan nggak mungkin. Paling kita akalin pakai probiotik buat mengurai kotoran-kotoran itu. Jadi mengurangi nafsu makan ya ketika banyak sekali kotoran di situ ya. Iya. Airnya cenderung bau sih. Iya. Terus kemudian ini Mas, untuk budidaya sidat itu kan tidak semua orang bisa dan mampu lah ya. Menurut jenengan mungkin ada trik tips khusus bagaimana cara merawat sidat agar berhasil seperti yang jenengan lakukan seperti ini gitu. Kalau kuncinya seperti apa? Kalau menurut versi saya sih yang jelas harus di kolam tanah yang lebih mudah. Oksigen tinggi, probiotiknya lancar. Itu aja sih tipsnya sih. Kuncinya itu ya. Masalah sidat cepat gede dan lamanya itu kan tergantung pakan sama kualitas benih, kualitas bibit. Itu bibit yang masuk yang lama gedenya yang saya bilangin tadi atau bibit 2 juga berpengaruh. Terus kemudian untuk bibit yang jenengan tangkap dari alam itu rata-rata umur berapa atau ukuran berapa gitu? Kalau yang dari alam itu all size, dari ukuran terkecil sampai konsumsi. Nanti kan kita pilih-pilih seleksi ya lah ya. Seleksi kita grading. Nanti kita jual dari budidaya yang lain, mintanya yang ukuran berapa kita grading yang ukuran gitu. Terus kemudian untuk grading itu ada berapa tingkatan grading yang jenengan lakukan selama ini? Ya paling ada yang isi 200 ekor per kilo, ada yang 100 ekor per kilo, ada yang 50 ekor per kilo, ada yang 30 ekor per kilo, sampai 10 ekor per kilo. Sampai paling 10. Besar bibit 10 ekor per kilo. 10 ekor per kilo ya? Iya. Itu berarti berapapun ukuran benih yang ditangkap oleh petani akan diterima oleh jenengan ya? Iya. Kelebihan untuk pelihara sidat itu yang paling bagus ukuran berapa gitu? Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sih. Kalau yang dari ukuran Elver atau fingerling itu kelebihannya untuk SR-nya itu paling parah kematian itu 25% paling parah kematian. Cuman kalau untuk kualitas konsumsinya itu kalah sama yang hasil dari kelas L. Kelemahan kelas L, budidaya kelas L itu agak krusial kalau masalah bicara. Kalau masalah tingkat kematian itu bisa nyampe 100%. Lebih tinggi yang kelas L lebih tinggi ya? yang kelas L, bisa sampai habis satu kolam habis. Jadi susah. Jadi lebih baik kalau misalnya mau bagi pemula ya. Yang ukuran fingerling atau yang Elver ya. Kalau yang Elver itu 1 kilo isi berapa biasanya Mas? Atau yang fingerling biasanya rata-rata? Kalau Elver 1 kilo ada yang 200, ada yang 100 ekor. Kalau yang fingerling ya udah 30 ekor, 50 ekor per kilo. Per kilonya ya? Kalau klasil kan nyampe 6.000 ekor per kilo kurang lebih, 5.000 sampai 6.000 ekor per kilonya ya? Per kilo. Tapi itu jadi kelemahannya seperti itu ya? Kalau airnya rusak atau ikannya kena penyakit biasanya langsung semua sih. Langsung semuanya ya? Cepat ditangani bisa habis lah. Oh iya. Terus kemudian ini Mas, untuk pemasaran kan tadi lebih banyak ke online lah ya. Online. Itu kebanyakan masuknya ke eksportir atau langsung ke pabrik pengolahan sidat? Kalau konsumsi, kita bicara konsumsi budidaya lah ya. Masuknya biasanya ke pengepul juga ke restoran-restoran juga sih. Kalau eksportir kita belum bisa sih, soalnya eksportir itu banyak permintaannya. Biasanya kalau eksportir mainnya ke PT-PT langsung. Jadi sistemnya mungkin kalau ekspor ke kontrak sih ya? Iya kontrak. Kita belum bisa kontrak, soalnya kalau sidat kan biaranya kayak guram ya, agak lama. Agak lama ya? Caranya berarti langsung ke wilayah mana? Jakarta atau ke? Ya kita kalau bibit kan banyak
banyak apa ya namanya ya, kayak macam reseller lah apa ya namanya ya pedagang-pedagang penjual sidat yang bukan pengepul lah. Banyak jaringannya juga banyak. Terus kemudian untuk harga Mas, penentuan harga itu biasanya berdasarkan apa? Kalau harga yang apa itu yang bibit? Yang mungkin yang bibit seperti apa, kemudian yang konsumsi seperti apa gitu? Kalau harga bedanya cuman alam atau budidaya. Kalau alam itu kan hasil dari petani atau nelayan langsung, paling di karantina. Kalau budidaya kan udah dikasih belajar makan pasta, udah doyan pasta. Jadi kalau untuk sebetulnya prospek untuk budidaya sidat sangat terbuka lebar lah ya. Permintaannya juga ini soalnya sidat belum banyak yang tahu di Indonesia, penjualannya tahu. Juga belum makan sidat itu belum budidaya. Belum budidaya. Kalau sudah membudidaya, permintaan sidat pasti gila-gilaan. Banyak yang masih takut sidat, masih jijik makan sidat banyak. Tapi kalau manfaatnya itu luar biasa, luar biasa. Kandungan proteinnya tinggi kalau ya. protein apalah itu saya kurang tahu, yang penting jelas nyata khasiatnya. Ya. Terus kemudian untuk satu kolam rata-rata diisi berapa ekor? Tergantung ukuran sih. Berarti ukurannya itu tergantung itu tadi ya, jumlahnya tergantung ukuran ya? Iya, tergantung. Terus kemudian untuk apa pakan ya? Jenis pakan apa yang jenengan berikan untuk sidat ini gitu supaya pertumbuhannya juga bisa maksimal? Kalau pakan kita masih racik sendiri ya, bukan masih racik sendiri, nggak ada mereknya, kalau racikan sendiri. Kita karena uji coba sendiri, hasilnya kayak apa, kita ketemu kayak komposisi yang seperti itu. Terus kebetulan juga teman ada yang minta, saya kasih kayak jual maksudnya. Mungkin bisa cerita formula pakannya kalau boleh tahu, mungkin dari apa aja bahan-bahannya gitu? Yang jelas tepung ikan, kita bahan ada 12 macam. Cuman ya kita kasih tahu ada bahan dasarnya tepung ikan. Tepung ikan lah ya. Iya, tepung ikan. Satu hari berapa kali Mas biasanya untuk pemberian makan? Kalau pemberian makan satu hari 1 kali. 1 kali ya? Itu biasanya jam-jam berapa untuk pas puncak-puncaknya pemberian makan? Maghrib lah. Berarti kebanyakan sore ya? Sore. Ya, terus kemudian Mas, dalam budidaya sidat itu kan karena banyak yang belum tahu, kemudian juga mungkin seperti halnya budidaya ikan yang lain itu kan kadang-kadang ada kendala dan sebagainya lah ya. Baik itu mungkin kendala penyakit ataupun kendala pemasaran. Nah, yang jenengan alami selama berbudidaya sidat ini apa aja mungkin? Kalau penyakit biasanya sidat awal dari 1 bulan pertama itu penyakitnya paling jamur, ekor putih. Ya paling ya kayak penyakit kayak gitulah. Tapi itu 1 bulan pertama. Kalau sidat itu kelebihannya kalau sudah mau makan pasta itu nggak ada penyakit. Bebas penyakit. Beda sama ikan-ikan yang lain. Terus kemudian 1 bulan pertama tadi ketika dia terserang penyakit, untuk mengatasinya seperti apa biasanya? Kita jangan masukin air baru, kita harus pakai air lama. Kalau air baru itu di sidat baru, di keramba atau di kolam, kalau air baru itu cenderung keras untuk penyakit tumbuh. Terus selain itu pakai probiotik. Kalau di karantina kita pakai daun ketapang ya utama itu. Daun ketapang ya? Iya, buat membunuh bakteri-bakteri. Cuman kelemahannya kan kalau daun ketapang bakterinya baik bakteri jahat maupun bakteri baik itu ikut semua, mati semua. Kelemahannya kayak gitu sih. Kelemahannya di situ ya? Makanya kalau buat budidaya daun ketapang kurang lebih. Paling hanya untuk karantina lah ya? Karantina. Selain tadi penyakit, apalagi kendala yang dialami selama budidaya sidat ini? Ya paling karena kita kendalanya kan listrik juga, kita butuh listrik banyak. Pakannya juga mahal, paling kayak gitu yang bikin orang-orang agak ngeper buat budidaya sidat ya? Tapi kalau dari segi pemasaran terbuka lebar lah ya, berapapun cuman ada tanda petiknya. Kalau yang sidat itu kebanyakan permintaan konsumsi itu sampel dulu. Kalau kualitasnya masuk berapapun dia mau, tapi kalau nggak masuk dia nggak mau beli, walaupun murah juga nggak mau beli, kayak gitu. Susahnya kayak gitu. Ada standar ininya ya? Standar rasa, standar konsumsinya ada. Ya, standarnya seperti apa untuk misalnya bisa diterima oleh semua pasar gitu untuk yang sidat? Yang jelas gemuk nomor 1 lah. Kedua, ukuran dari biasanya kan permintaan kan ada yang 2 on sampai 3 on atau 2 on sampai 3 on setengah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak boleh bau tanah. Kayak gini kan cenderung bau tanah kalau kita pakai probiotik. Cuman kan kita kalian pakai probiotik biar nggak bau tanah. Ketiga itu nggak boleh bau amis, itu yang susah. Gitu. Ikan nggak boleh bau amis. Itu cara mengatasinya seperti apa kalau misalnya memang tidak boleh bau amis gitu? Kita pakai probiotik juga dipakai. Gitu ya? Iya. Jadi mungkin sebelum dikirim atau dipasarkan ada proses karantina ya?
Ada karantina 1 hari biasa. 1 hari ya, 2 sebelum hari itu ya. karantina. Terus mungkin ini Mas, harapan jenengan terhadap usaha budidaya sidat ke depan seperti apa gitu? Harapan saya ya banyak lah orang-orang bermunculan untuk budidaya sidat, pasar sidat juga lebih meluas lagi, biar perekonomian di persidatan berjalan sesuai lingkarnya, maksudnya perputaran perekonomian lebih cepat. Kayak petani nelayan nyari sidat juga dapatnya banyak, yang budidaya juga berhasil, jualnya juga mudah, itu harapan saya kayak gitu. Ya mungkin terima kasih ya Mas Nanang untuk wawancaranya. Semoga usaha budidaya sidatnya tambah lancar, tambah sukses, dan pemasarannya tambah terbuka lebar ya. Amin. Terima kasih ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait budidaya sidat dan prospek pemasarannya. Semoga informasinya dapat bermanfaat, dan tonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.